Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isfa Rizky Nur Febrinita, SEM AKAWP, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Yuriska Agustina selaku moderator sekaligus pemateri 1. Saya Putri Anggraini selaku pemateri 2. Dan saya Marsila pemateri 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang laba per lembar saham atau earning per share. Langsung saja, penyampaian materi pertama yaitu pengertian laba per saham. Laba per saham atau EPS adalah bagian proporsional dan laba perusahaan yang dapat diklaim oleh setiap lembar saham biasa yang sedang beredar. Laba per saham atau earning per share atau EPS merupakan komponen penting dalam perhitungan price to earning ratio atau PER. PER sering dijadikan indikator untuk menentukan harga saham murah atau mahal, bersama dengan PBF atau Price to Book Value. EPS adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan koperasi EPS. EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemenang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar. Laba bersih per saham adalah pendapatan bersih perusahaan selama setahun dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar dengan pendapatan bersih tersebut dikurangi dengan saham preferred yang diperhitungkan untuk tahun tersebut. Keunggulan dan kelemahan laba per saham. Keunggulannya yaitu yang pertama dapat digunakan untuk menghitung PER yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan. Apakah sebuah saham murah atau mahal dibandingkan saham lainnya di industri sejenis. Yang kedua, membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Apakah perusahaan tersebut dapat memberinya keuntungan lebih? Yang ketiga, sebagai tolak ukur profitabilitas perusahaan, yakni kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dari penjualan, pemanfaatan aset, dan modal saham tertentu. Kelemahannya yaitu hanya melihat laba bersih saja sebagai variabel yang diperhitungkan. Bisa saja laba bersih perusahaan naik atau tinggi didapat dari menjual aset. Oleh karenanya, investor harus mengulik lagi laporan arus kas sebagai pelengkap analisa. Faktor yang mempengaruhi kenaikan laba per saham. Yang pertama, laba bersih naik, jumlah saham yang beredar tetap. Yang kedua, laba bersih naik dari jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang ketiga, laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang keempat, kenaikan laba bersih lebih besar daripada kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang kelima, penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase penurunan laba bersih. Faktor penurunan laba per saham dapat disebabkan. Yang pertama, laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasanya beredar naik. Yang kedua, laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Yang ketiga, laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. Yang keempat, penurunan laba bersih lebih besar daripada penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Yang kelima, kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase kenaikan laba bersih. Laba per saham, struktur modal sederhana. Struktur modal sederhana hanya terdiri atas saham biasa dan efek yang tidak dapat dikonversi dan tidak dapat memiliki efek ilusi yang potensial. Untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana hanya perlu melaporkan EPS atau earning per share dasar.
Perhitungan laba per saham untuk struktur modal sederhana melibatkan dua pos, yaitu 1. Dividen saham preferen. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Rumus struktur modal sederhana EPS sama dengan laba operasional dikurang dividen saham dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. 2. Rata-rata tertimbang saham yang beredar. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode itu akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode peredarannya. Contoh perhitungan struktur sederhana. PT Insya Allah Berkah mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta rupiah per lembar. Pada tahun 2018, laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar rupiah. Perusahaan Insya Allah Berkah kemudian memutuskan untuk membagi 10% dividen saham preferen atau sekitar 100 juta rupiah kepada pemegang sahamnya. Berapakah EPS atau laba per lembar sahamnya? Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang telah disebutkan tadi dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi, yaitu laba bersih setelah pajak dengan nominal 1 miliar rupiah dikurang dengan dividen saham preferen yaitu 100 juta rupiah lalu dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham dengan nilai 1 juta rupiah. Jadi, untuk nilai EPS atau laba per lembar sahamnya adalah 900 rupiah. Struktur modal kompleks. Suatu struktur modal yang kompleks terjadi ketika perusahaan mempunyai sekuritas yang dapat dikonversi, opsi, waran, atau hak lain yang jika dikonversi menyebabkan menurunnya nilai EPS. Oleh karena itu, perusahaan dengan struktur modal yang kompleks, baik EPS dasar maupun dilusian harus dilaporkan. Pak, sekuritas konvertibel dan sekuritas dilusian lain terhadap perhitungan EPS. Yang pertama, laba per saham dilusian, efek-efek yang dapat dikonversi atau convertible securities. Yang kedua, laba per saham dilusian, opsi dan waran. Yang ketiga, pelaporan laba per saham. Dari yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan laba per saham menimbulkan permasalahan yang kompleks. Bidang ini bersifat kontroversial karena banyak sekuritas. Meskipun secara teknis bukan merupakan saham biasa, namun mempunyai karakteristik dasar. Beberapa perusahaan telah menerbitkan sekuritas jenis ini dan bukan saham biasa untuk menghindari pengaruh dilutif yang merugikan terhadap laba per saham. Menghitung laba per saham dalam struktur modal sederhana. Apabila perusahaan mempunyai saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangkan dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rumus untuk menghitung laba per saham adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Menghitung laba per saham dalam struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks memerlukan penyajian ganda atas laba per saham, masing-masing dengan jumlah yang sama pada laporan laba rugi. Kedua penyajian tersebut dikenal sebagai laba per saham dasar dan laba per saham yang didilusi. Laba per saham dasar didasarkan atas jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, misalnya ekuivalen dengan EPS pada struktur modal sederhana. Laba per saham yang didilusi menunjukkan dilusi laba per saham yang akan terjadi jika seluruh penerbitan saham biasa yang potensial akan mengurangi laba per saham yang telah dihitung. Perusahaan dengan struktur modal kompleks seharusnya mengeluarkan sekuritas anti-dilutif ketika menghitung laba per saham. Baiklah, sekian dari presentasi kami.